Masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan peristiwa didukung berita. Kali ini saya ingin memberikan apresiasi kepada Kepala BP2MI yang meminta agar barang-barang kiriman, bawaan maupun pindahan dari PMI harusnya bebas pajak. Ya, saya setuju saja ya, karena PMI adalah penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas. Ya, untuk apa dipersulit kalau bisa dipermudah? Saya ingin membacakan beritanya untuk Anda semuanya. Langsung dari Tribun News. Sumbang devisa 220 triliun. Wow. Kepala BP2MI harap barang bawaan PMI dari luar negeri bebas pajak. Ya, kali ini barang bawaan ya. Barang bawaan itu ya kalau naik pesawat itu barang bawaan. Oke. Tribun Newscom Jakarta, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani berharap pekerja migran Indonesia bisa ditempatkan sebagai warga negara VVIP. Adapun hal itu dikatakannya berdasarkan sumbangsih devisa yang diberikan oleh PMI di tahun lalu sebesar 220 triliun. Besar banget ini. Kita punya data terbaru, sumbangan devisa PMI di tahun 2023 itu sebesar 220 triliun. Ini data yang tidak bisa dibantah, kata Beni dalam konferensi pers. 220 triliun. Menurutnya angka itu naik dari tahun 2022 yaitu sebesar 159,6 triliun rupiah. Atas hal itu ia berharap negara bisa memberikan penghormatan kepada para PMI. Penghormatan itu, kata Beni, bisa dalam bentuk apapun. Di antaranya adanya regulasi yang mencerminkan negara hadir dan berpihak pada PMI. Kemudian dalam hal pelayanan lebih mudah, murah, dan lebih cepat, sambungnya. Beni Ramdhani juga berharap ke depan ada kebijakan-kebijakan yang menempatkan PMI menjadi warga negara VVIP. Misalnya, dari sekian banyak barang yang dikirim oleh PMI, bebaskanlah sebagian untuk pajaknya. Kalau tidak bisa keseluruhan. Sebelumnya rame di sosial media, barang bawaan PMI dari luar negeri tertahan di gudang penyimpanan barang logistik, tempat penimbunan sementara TPS Tanjung Mas Semarang. Oh, ini barang kiriman ya. Barang-barang ini disebut tertahan hingga rusak, busuk, dan kadaluarsa. Tertahannya barang PMI itu diklaim karena pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023, Permendak 36 tahun 2023. Ya, itulah teman-teman ya. Beni Ramdhani, Kepala BP2MI memohon agar PMI dijadikan warga negara Indonesia VVIP. Kenapa? Ya karena sumbangannya yang melampaui sumbangan yang lain. Ya, 220 triliun bukan uang sedikit untuk negara dari para PMI. Apalah artinya kalau memang dimudahkan terkait dengan barang kiriman milik PMI.
jangan lagi tertahan. Ya, kenapa? Karena barang-barang itu seperti yang saya beritakan sebelumnya, barang-barang itu adalah barang bekas pemberian dari majikannya. Ya, mudah-mudahan saja dengan permintaan Kepala BP2MI ini dapat terrealisasi dan para PMI tidak lagi bersedih karena barangnya yang dikirim dari negara di mana dia bekerja berbulan-bulan tidak sampai ke alamat dan tidak ada kepastian kapan akan sampai. Saya setuju dan saya sependapat dengan Kepala BP2MI. Bebaskan barang kiriman milik PMI karena PMI adalah pahlawan devisa. Demikian.